lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes dan Masjid Jami Adil Muhammad Bintang 9 pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita menuju zaman yang terang benderang ini karena adanya iman, Islam wal ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Minanur Rahman LC MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Akrom Jangka Dausat MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bintang 9 dan pengurus. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Yang terhormat segenap dosen dan pegawai Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Yang terhormat tamu undangan, Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri acara Halal Bihalal pegawai dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Hadirin yang berbahagia, saya Alia Harina dan saya Nafisa Rizka selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada siang hari ini. Untuk keberkahan acara, marilah kita memulai dengan bacaan umul kitab. Wali qodoi hajatina, wali maqasidina, Al-Fatihah. Langsung saja, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yakni yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, mau'idotul hasanah. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Langsung saja, mari kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Deja Erina Monica. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
لك به علم ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Solehul Amin, MPD, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati akhinal kiram Kiai Haji Agus Minanur Rahman LC MPD. Yang saya hormati akhinal kiram I Haji Dr. Akram Jangka Dosat MSI. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Bintang 9 Brebes. Yang saya hormati segenap sivitas akademika STE Brebes dari unsur dosen, mahasiswa, dan pegawai yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Adil Muhammad Bintang 9 STI Brebes. Mengawali sambutan pada sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bermujalasah bersama menghadiri halal bihalal keluarga besar Yayasan Bintang 9 Brebes dan Sekolah Tinggi
agama Islam Brebes dalam kondisi yang sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Yang pertama kami sampaikan atas nama lembaga di momen yang baik ini, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami atas nama lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes beserta sivitas akademiknya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini dan jamaah Masjid Adil Muhammad yang berkesempatan hadir juga di sore hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan baik perkataan maupun perbuatan di tahun ini kita hitung ke belakang, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya di momen yang baik ini, di acara halal lebih halal keluarga besar Yayasan Bintang 9 Brebes dan Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, kami menyelenggarakan acara ini dengan maksud dan tujuan untuk merajut silaturahim dalam kebersamaan halal lebih halal. Kalau kita melihat pendapat Gus Baha, sebetulnya ketika halal lebih halal menggunakan tema itu dinilai saru, ya. Dinilai saru mengatur kiai kok dengan tema-tema tertentu, padahal mereka yang paling tahu mana yang harus disampaikan. Jadi saya mohon maaf terutama kepada dua tokoh yang hadir pada sore hari ini, Bapak Kiai Haji Agus Minur Rahman LCMPD dan Bapak Kiai Haji Dr. Akrom Jangkedong Ustad MSI, tidak bermaksud bertindak saru. Ada tema di sore hari ini, ya. Tidak mengatur panjenengan untuk hanya menyampaikan tema halal lebih halal, tapi monggo kami sekalian diserami dengan pupuk-pupuk yang baik, bukan hanya terkait dengan silaturahmi, tapi pupuk-pupuk yang lain, sehingga kami Sivitas Akademika ST Brebes bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa membantu dan membersamai Yayasan Bintang 9 untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati dan direncanakan. Allahumma amin. Saya pikir tidak elok saya berbicara panjang lebar karena ini sudah molor sangat panjang sekali. Kita molor 2 jam, tapi alhamdulillah kita menepati panggilan Allah dengan sholat asar berjamaah, ya, sesuai request dari para jamaah Adil Muhammad. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Robihun MPD, Yayasan Bintang 9. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli. Acara yang keempat, yakni Mau'idotul Hasanah. Yang pertama, yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Akrom Jangka Dausat MSI. Kepadanya, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadir yang saya muliakan, wabil khusus ketua ya, ketua STAI Kang Amin ini, ya Allah. Saya baru tahu kalau ketuanya Kang Amin tadi. Iya. Iya, insya Allah. Pantesan sekarang penampilannya beda. Kumisnya terinspirasi oleh Kang Bambang Komisun. Saya juga melihat Kang Bambang beda sekali. Ternyata mantan baru. Iya, katanya innamal usri yusra. Jadi usra sama yusronya sekarang lebih banyak yusronya. Ya selamat ya Kang Amin ya. Ya jadi ketua, selamat. Tugas Anda berat. Salah satunya meningkatkan pendapatan dosen dan pegawai. Tapi dosen dan pegawai pendapatannya tidak usah ditambah, honornya nggak usah ditambah. Saya lihat sudah pada pakai mobil sih. Iya, mereka ngajar hanya untuk apa namanya? Iya. Jadi tidak usah dipikir honornya. Iya. Apalagi Bu Ubay ya, sama Bu Masito nggak usah dibayar pun nggak apa-apa wis. Ya. Oke, status. Yang saya hormati mewakili Ketua Yayasan Kang Robihun. Ya ini masukan saja. STA itu yayasannya kan bintang 9. Tapi ada yang tidak konsisten dengan yang di banner. Nanti saya jelaskan. Yayasannya bintang 9, tapi ada yang tidak konsisten dengan yang di banner. Nanti saya jelaskan. Yang saya hormati Pak Jupri ini, Masya Allah ya. Saya lihat usianya semakin nambah, tapi semangatnya juga semakin bertambah. Iya. Senior saya, Dr. Imam Ghazali, di masa senjanya mengambil S3, dan hebatnya selesai. Luar biasa. Iya betul. Ini inspirasi bagi kita semua. Jadi usia itu enggak jadi penghalang untuk. Iya betul. Kang Yai Minan, terima kasih. Tak kira jenengan salafi. Iya, ternyata bintang 9. Oh iya, saya pertama kali dengar namanya Kiai Minan, Gus Minan, kemudian lihat fotonya, Wahabi. Jebule NU. Karena menurut saya kalau di bintang 9 itu ya NU. Hah? Jenggot. Saya sebut satu-satu. Kang Denny yang saya hormati, beliau itu Muhammadiyah yang NU. Muhammadiyah yang NU, tidak apa-apa. Jadi ada cabang NU, kalau di luar negeri itu NU PCI, nanti ada cabang NU Muhammadiyah ya Pak Denny. Iya betul. Yang lain nggak usah saya sebut satu-satu lah. Dan ibu-ibu semua ada Bu Ubay. Saya sebetulnya tadi sudah sampai sana Bu, begitu lihat Bu Ubay nantilah mundur dulu gitu. Oh yang terkenal Bu Ubay ya. Bu Masito, Bu Arifah, Bu Mus, dan satu sosok ini yang sangat unik. Ya Bu Mukminah lah mestinya. Pemilu kemarin itu sebetulnya yang sukses Bu Mukminah. Iya betul. Mau siapa calegnya yang jadi, yang sukses Bu Mukminah. Karena pundi-pundi rekeningnya sudah penuh. Ya, perjuangannya tim sukses begitu. Dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih diberi kehormatan untuk kembali ke STAI, karena sebetulnya saya nggak pernah keluar. Tapi juga nggak pernah nyata-nyata masuk. Kan bingung ya. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting maju.
Menciptakan generasi yang kuat dan yang berkarakter dan jelas identitasnya. Kenapa saya masuk dengan jelas identitasnya? Ini kan halal bihalal nih. Saya tanya dulu nih ibu-ibu nih, ibu-ibu. Bu, kemarin terawihnya 23 atau 11? 20? Ya oke, 20 apa 8? 20. Kalau terawih 20 seneng imam sing cepet apa sing cepet men? Mesti sing cepet men kan? Kalau ngolet imam sing cepet men, bagusnya terawih ikut Pak Deni 8. Iya, kalau nyarinya yang cepet men. Secara metodologis orang mengatakan bahwa 20 itu ya terawih. Kalau yang 8 itu qiyamul lail. Di luar itu wis pokoke, nek wong NU pengen 23 sing cepet, bagusnya yang 8 saja. Jadi nggak munafik. Tapi tolong sing 8 aja kecepetan Pak Deni, sebab Pak meledek maring sing 23. Artinya ada metode. Saya tidak sepakat terawih cepet tapi kayak di Tasik dan Blitar. Tapi juga tidak sepakat yang 8 terlalu cepat. Katakanlah yang 23 cepat, sing 8 madan keri, jadi ketemunya pada kacek ora suwe. Ana wong nggih. Terawih 23 cepet banget. Padahal Rasulullah itu paling suka imam sholat itu cepat. Rasulullah nggak suka imam sholat itu lama, nggak suka. Sukanya yang cepat. Benar. Tapi jaga cepetan. Terawih 5 menit. Ada orang usia 80 tahun. Baru rukuk, suruh naik, sakitnya belum hilang, suruh sujud. Akhirnya apa? Dia mengambil keputusan untuk tetap hanya berdiri, nggak sujud, nggak rukuk. Begitu ditakoni, gane ngadeg baik, lah munggah maning, cegat benang dhuwur. Yang salah siapa? Yang salah imamnya. Maka menjadi imam itu tidak asal di depan, tapi yang menjadi imam itu harus tahu kondisi makmumnya. Maka idza shalla ma'an nafsi fal yukhaffif fa inna fihim as-sakim ad-dhaif al-kabir. Materi ini sebetulnya khusus buat ketua ya. Ya, buat Kang Amin. Kalau kita sholat dengan banyak orang, itu sederhanakan. Karena makmumnya ada yang tua, muda, dan ada pengantin baru. Isa wis pengen balik gasik. Ada sarjana baru lulus STAI dikongkon ngimami Isa, burine nggak sadar anak Mas Bambang. Bendarane khusyuk rakaat pertama yang dibaca Yasin. Mas Bambang batin, maksudnya apa? Yang kedua Al-Waqiah. Lulusan itu dengan sangat pede, alhamdulillah aku sing ngimami. Suasana khusyuk, tenang, langasing dahem, langasing watuk. Begitu salam, assalamualaikum, subhanallah, jebeles pada balik. Mas Bambang wis langka. Ini loh. Sebagaimana halnya kita menciptakan generasi yang beridentitas. Bukan hanya generasi yang semangat dalam beribadah, tetapi generasi yang mengetahui apa yang dia lakukan. Contoh sholat. Saya nggak sependapat orang asal semangat pengen di soft awal, saya nggak sependapat. Saya sering menyampaikan di beberapa tempat, soft awal diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu, khususnya di belakang imam. Saya dari dulu sholat itu sering di belakang imam. Padahal di belakang. Imam Ghazali. Betul. Yang makmum di belakang imam itu tidak asal semangat. Tapi harus yang menguasai ilmu. Kenapa? Bayangkan ini. Makmum modal semangat. Orang ngaji, orang mondok, orang kuliah ning STAI. Orang ngaji, orang mondok, orang kuliah ning STAI. Tapi dia di belakang soft imam. Telung wong maning jejer. Ternyata sholat maghrib imamnya batal, nggak ada suaranya. Imamnya batal, tidak ada alamatnya. Kentut nggak bunyi. Imam langsung kembali. Karena di belakangnya itu tidak berilmu, malah ditakoni, ganing lunga.
Imamnya seneng iseng, seneng guyon, ada lagi sholat ya dijawab karena yang pengen ngising. Sebelahnya tanya lagi, dan ini kan sholat ngobrol, batal loh. Sebelahnya lagi sama, bubar itu jamaah. Kenapa? Karena sok awal bukan orang-orang yang berilmu. Atau di belakang Pak Jupri, Pak Bambang. Ditambah Mas Edi. Ceritanya orang mondok, orang ngaji, orang mondok STAI. Kena imamnya batal, Pak Marimburi malah dadang-dadangi kayak gini. Ayo. Batal. Coba kalau punya ilmu. Dia akan melangkah satu untuk membedakan jarak dengan yang lain. Sholat berjamaah tetap berjalan. Maka beribadah tidak cukup semangat, tetapi harus berilmu. Bintang 9, berarti NU. Pak Denny saya hitung NU. Maka harus tahu karakter identitas NU, namanya bintang 9. Karakter NU itu apa? Menyatukan agama dan budaya. Menyatukan agama dan budaya. Tapi bintang 9 hari ini itu menghilangkan identitas budaya. Sampai mesti bingung. Saya ngomongnya gak nanti. Saya sudah terlanjur walimah saya itu saya batalkan. Padahal saya itu hari ini misi walimah. Jadi sampean Kang Robehun ngundang aku ke kudu ditung loro nyongke. Ya pengajian ya walimah sih. Alhamdulillah selama Syawal enggak pernah makan nasi saya itu. Makannya berkat. Besok saya di Losari. Sorenya Jati Barang. Minggunya Peguyangan. Sorenya Kelimbangan, Pantesannya masih Brebes. Apa itu? Identitas budaya. NU tidak mempermasalahkan hubungan agama dan budaya. Karena NU itu bersiar lewat budaya. Kalau budaya diterjemahkan sebagai perilaku, NU lebih dari itu. Karena NU berjuang bukan hanya lewat budaya, tapi lewat situasi geografi Indonesia yang berada di iklim tropis yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dalil yang kita gunakan, ini udah metode. Kalau orang Salafi, yang saya husnudzon, Kang Kiai Minan tadinya Wahabi, padahal enggak sih. Titik-titik bid'ah. Titik-titik bid'ah. Benar. Sedekah laut itu bid'ah, benar. Tahlilan itu bid'ah, benar. Karena mereka mendefinisikan bid'ah itu yang Rasulullah tidak lakukan. Kalau dalilnya kulu bid'atin, ya dolalah. Kalau dolalah, ya bid'ah. Mesti benar. Orang kalau mau Semarang lewat tol, ketemunya Kali Kangkung. Benar. Orang ke Semarang lewat Pantura, ketemunya Mangkang. Benar. Kita mau gunakan yang mana? Maka saya mempelajari ilmu-ilmu kiai yang kita gunakan buat duduk bid'ah dolalah wa kulu dalam finnar. Tapi al-aslu fil asya lil ibahah. Hatta yadullu ala tahrimiha. Segala sesuatu itu pada prinsipnya adalah boleh. Kalau memang itu tidak ada petunjuknya dalam Quran. Dihukumi boleh semua. Hatta yadullu ala tahrimiha. Sedekah laut. Sedekah itu perantai Gusti Allah. Laut yang nang pinggir laut. Rezekinya dari tengah laut. Selamatannya nang pinggir laut. Dongannya nang pinggir laut. Makmen nang pinggir laut. Lah kan das kebo dilarung eman-eman. Enggak eman-eman. Das kebo dilarung kelep. Kecemplung. Nang jero laut dipangan dani iwak. Iwake wah arek-arek cepet ge. Arek gede diapana? Dijaring lagi. Ini metode. Lah kan dong ana sedekah laut, ana dangdutane, rusuh rame dan sebagainya madorot. Enggak apa-apa, dangdutan enggak apa-apa. Biduan enggak apa-apa. Yang jadi masalah biduannya itu buka aurat. Jadi masalahnya bukan di dangdutannya, tapi di biduannya yang buka aurat. Sekarang saya tanya, ibu-ibu dosen, mahasiswa putri, kalau lihat biduan buka aurat, kira-kira jeleh apa senang? Jeleh apa senang? Jeleh kan? Sampai yang, coba yang di sana. Jeleh apa senang, Pak? Senang kan? Kalau senang mau nyong senang. Itu masalahnya ada di situ. Iya. Mbak Miminah, ini sebetulnya dulu rata-rata alumni legenda Sawer ini. Dangdutan Pak Isa, Kang Robihun itu Pak Dasar wis mangkat. Ben olingin sore panggung.
Itu loh masalahnya. Maka dalam memahami hubungan agama dan budaya itu apa? Gunakan pendekatan sosial. Gunakan pendekatan kemasyarakatan. Yang kita pahami pendekatan muamalah. Tapi kalau ada orang menggunakan itu dengan pendekatan teologi, ya boleh sah-sah saja. Ulama Muhammadiyah kebanyakan mengharamkan sedekah laut. Kenapa? Sah, sebab dulu sejarahnya sebelum orang mengenal Tuhan, mereka yang di laut yakin bahwa ada penunggunya. Karena ada struktur yang lengkap di luar diri kita, itu ada yang menguasai kita yang bersifat supernatural dan kita nggak paham itu Allah. Karena agama belum datang. Lewat gunung ada pohon besar, anginnya gede, takut kerubuhan, longsor, mesti ada penunggu nih. Maka mereka berusaha melakukan hubungan komunikasi mereka yang merasa lemah dengan dibalik itu yang ada super powernya. Tapi orang NU sekarang melihatnya nggak ke situ. Hubungan muamalah sedekah laut, wong golet nafkah dari tengah laut, wong nang gunung golet nafkah di puncak gunung. Maka saya meneliti tentang ritual ngasa yang sudah ribuan tahun dan alhamdulillah 2 tahun ini ritual ngasa ditutup dengan Robbana Atina fid dunya dan saya itu yang mengawali. Dan itu penelitian. Contoh lagi nih. Kenapa di Arab tidak ada halal bihalal? Ning Arab langkawit kelapa. Sing nganggo gawe kupat. Kenapa di Arab nggak ada tahlilan selamatan? Ning Arab langka kangkung. Yang buat urapnya itu. Maka ulama-ulama kita bukan hanya dengan budaya, wayang dan lain sebagainya, tapi ulama-ulama kita itu juga dengan media tumbuh-tumbuhan. Kupat ngaku lepat. Kupatnya dibungkus janur. Janur ja'awis teka opo nurun cahaya. Maka orang yang sudah berpuasa 1 bulan, dia sudah ngaku lepat, lebaran, udar-udaran, berbagai persoalan dibuka satu persatu, ngaku lepat, maka dia akan kedatangan cahaya. La'alakum tattaqun, tujuan puasa menjadi orang yang bertakwa. Maka halal bihalal bagi orang NU tidak boleh tidak menggunakan kupat. Walaupun nang spanduk. Lah sampeyan NU kupat kia mengkolangka. Wong saya sudah nyicipi sih sop. Kupat di tadi saya kan nyari spanduk tuh, anak kupatnya orang. Nggak ada. Saman sudah menghilangkan identitas ke NU-an. Iya. Saya kalau ceramah-ceramah halal bihalal pasti saya cari kupat. Minimal kupatnya ada di spanduk. Kan yang spanduk belangka. Dan ini langkah mundur semenjak dipimpin oleh Kang Amin. Minggu depan halal bihalal lagi pasang kupatnya. Gantian Kang Minan yang isi. Iya betul itu. NU itu penuh dengan tradisi dan tradisi NU itu berdasarkan keilmuan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu hanya pilihlah 2. Nek orang NU, Muhammadiyah. Kalau enggak Muhammadiyah, NU. Orang bilang Muhammadiyah anti budaya, salah. Kita bela Kang Deni. Kenapa? Karena Muhammadiyah punya program dakwah kultural Muhammadiyah. Kalau NU jelas. NU Muhammadiyah itu ya sama. Teologi kita Asy'ari, Muhammadiyah, Maturidi. Dan itu diakui dua-duanya dalam keilmuan Nusantara. Jadi yang saya maksud dengan tadi, identitas ke-NU-annya itu menjadi karakter utama STAI. Alumni STAI tidak akan dikasih ijazah kalau belum bisa berjanjinan. Kalau belum bisa yasinan. Kalau belum bisa tahlilan. Syukur-syukur manakiban, mujahadah. Wis pokoknya top nemen lah. Aja istighosah toh. Mujahadah. Hasilkan mahasiswa-mahasiswa STAI yang pinter, bukan hanya berakhlak, tapi pinter. Bukan hanya pinter, tapi berakhlak. Saya kalau disuruh milih, pertama, pinter dulu apa berakhlak dulu? Saya sebetulnya lebih condong pinter dulu. Orang akan mengatakan akhlak dulu. Iya benar. Tapi saya lebih pinter dulu. Sama-sama penting, tapi pinter dulu. Ana lebih pan golet mantu.
Lebih niki alumni pondok pesantren. Luwung Ragi. Kuliah nang STAI. Tapi lulus jadi lebih. Ngeliat mantu syaratnya pinter. Tapi kurang dalam akhlak. Dites yang seneng banyak disaring tinggal 3. Ditakoni jagongna siji-siji. Kon seneng anak aku, nggih, lebih. Oh. Arane siapa? Aslinya nanti. Aslinya jadi barang. Arane nyong, arane si Anas. Apik Anas. Kayak ning turutan ya. Lebih ngomongnya turutan loh, di juz amma. Baca surat Anas. Cepet kok kula a'udzu binas malikin nasilahina sadaqallahul azim. Pede banget nyong kayaknya diterima jare lebih ana loro maning. Dilalai ke ya alumni STAI maning si nomor loro. Ditakoni, kok seneng anak aku? Nggih, wong seangkatan. Ngarane sapa? Tambah dawa, Torik. Emang dan dawa ya? Apa lo ora ke bocah? Apa lo ora Torik? Apa lo? Pas sama Iwan Torik wa ma'antul. Alhamdulillah. Jare si Torik kayaknya tanya sing dadi luwih dawa sih. Terakhir itu, tembe dundang wis gembrobyos keringetan raine pucet, jebule alumni STAI juga. Mau bocah lampok deh. Saat durunge ditakoni wis jawab, kon arane sapa? Kula Yasin. Dih, dawan nemen Yasin. Saat durunge dikongkon maca, langsung nyambung. Kula arane Yasin, Be, tapi ari dolan ning kampus dindange kulhu. Jare lebene, ya wis kulhu bela. Kulhu. Yang dipilih yang mana? Kulhu. Kenapa? Pinter. Mungkin orang dari akhlak. Jadi beriring, akhlak ilmu itu beriring. Banyak ulama mengatakan adibu auladakum bil akhlak, tapi harus beriringan. Dan harus berkarakter keilmuannya. Saya dari kecil mendalami ilmu Quran. Karena saya di pondok tahfidzul Quran terus. Saya belajar ilmu hadis, saya pernah hafal 500 hadis. Belajar ini. Ketemunya malah saya asik mempelajari budaya. Berkarakter. Kenapa? Saya S2. Hanya untuk mempelajari ilmu politik Nusantara. Karena kita sering disebut Pancasila itu tauhid. Saya pelajari. Kemudian supaya lebih mantap, saya belajar tahlilan, selamatan, sedekah laut. Karena kita sering dikatakan itu bid'ah. Ketemu bahwa Indonesia satu-satunya negara yang saya pelajari bahwa di situ bisa mengkombinasikan hubungan agama dan negara dalam hal politik, sekaligus menghubungkan antara agama dan budaya terkait dengan fikih. Yang paling mampu menerjemahkan kedua hal itu Indonesia, Timur Tengah gagal. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari Indonesia yang diwarisi ulama-ulama kita dengan 2 metode besar dalam berilmu. Apa itu? Tarekoh, Nahdlatul Ulama, Fikriyah, kemudian Harokah, kemudian Amaliyah. Itu yang harus kita kembangkan. Fikrahnya apa? Bintang 9 itu. 4 madhab. Tidak boleh ada mahasiswa STAI menyebut orang lain jamaah jenggot, tidak boleh. Karena fikrah kita di situ. Tidak boleh mahasiswa STAI mengundang orang lain jamaah cingkrang, tidak boleh. Karena fikrah kita itu di situ. Menerima madhab 4, di mana salah satu penerjemahan madhab itu adalah tekstual yang cingkrang, jenggot, dan lain sebagainya. Karena itu benar menurut metodologi fikih. Jadi saya harap bintang 9, karena sudah jelas banget yayasannya bintang 9 gitu. Enggak bintang 7, tapi bintang 9. Wali Songo. Kita harus mewarisi ilmu Wali Songo. Apa itu? Walaupun ilmu Wali Songo juga ada jeleknya menurut saya. Artinya ada jeleknya harus ada yang dikritisi. Tapi ini guyon saja metodenya. Ada orang mengatakan begini. Dan itu saya sampaikan di beberapa tempat. Salat itu nggak harus khusyuk. Salat nggak wajib khusyuk. Saya nggak pernah salat khusyuk. Salat ingat honornya kecil, nggak apa-apa. Salat ingat hutang, nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah jadi orang yang meninggalkan salat. Baca Quran bagus, pahalanya besar.
Tapi baca Al-Quran, nggak ngerti artinya, dapat pahala. Nggak bisa baca, dengarkan saja, dapat pahala. Kenapa? Diam saja orang baca Quran, kita dapat pahala. Ini kan kaidah minimalis. Kaidah minimalis, tapi itu diakui oleh keilmuan ulama. Diakui oleh keilmuan nenek moyang kita. Apa itu? Ma la yudriku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Artinya apa? Metode itu metode terkait tasawuf, bahwa kita itu harus merojak semua. Apapun yang kita lakukan pasti akan diapresiasi oleh Allah. Itu ulama-ulama kita ngajarinya begitu. Maka tidak ada yang percuma dalam tradisi keilmuan NU dan Muhammadiyah. Jadi insya Allah Pak Denny tetap dapat tempat di bintang 9. Karena pembelaan saya ini. Tetap dapat syafaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pikir itu saja. Sudah 20 menit. Ya, intinya begitulah. Cara berpikir saya sekarang. Begitu. Asik sekali jadi orang Brebes. Ya, indah sekali jadi orang Brebes. Indah sekali mempelajari tarekah ulama. Terutama ulama pesantren. Saya lebih suka menyebut pesantren daripada NU. Karena NU lahir dari pesantren. Walaupun saya di NU itu mustasyar. Mustasyar. Karena lang panggonan nang isor, dokone nang dhuwur. Nikmat sekali. Dan saya harap karena jenengan sudah pakai jelas-jelas yayasan bintang 9. Dan itu representasi, simbol dari keilmuan Wali Songo. Ulama-ulama pesantren, maka kuatkanlah identitas tentang keilmuan pesantren. Ajak komunikasi pesantren-pesantren besar, buka cabang di sana, hargai mereka, jalin komunikasi yang bagus, ciptakan akademisi yang santri juga akademisi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya langsung pulang. Bukan untuk mengejar walimah, enggak, bis ketinggalan. Walimahnya udah ketinggalan, enggak apa-apa. Ya, tapi ya saya juga terima kasih bisa kembali bertemu dengan Bu. Enggak sebelahnya kok, sebelahnya dulu. Ayo Allah sinten nggih nggih. Bu Sulaimana wong sering ke saya kok. Ya saya lewatilah Bu Ubay. Bu Masito, Bu Arifah, Bu Mus, ya Allah, terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu Bu Mukminah ini ya. Dilantik kapan, Bu? Kan jenengannya dilantik. Selamat ya. Oke, ya, selamat. Mudah-mudahan nanti pilkada nanti Ibu Mukminah juga tampil ya. Walaupun tampil sebagai tim sukses ya. Pokoknya lihat peluangnya mana yang lebih besar, masuk jadi tim sukses. Ya, dan itu sah-sah saja. Orang berjuang bisa lewat jalan apa saja sepanjang semuanya bertujuan kepada kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan. Mau'idatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Agus Minanur Rahman LC MPD. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina. Kurang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ilahana wa maulana ya Rabbana, natawassalu ilaika ya Allah bi umil kitab
فإن فاتحة الكتاب لما قرئت له ولرضاك يا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين ولقضي حاجاتنا يا الله ولكل من وصله الصالح ولجميع نياتنا ومقاصدنا الشاملة الكاملة النافعة الجامعة لكل خير والبر الدافعة المانعة لكل شر والضير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sengaja pakai Fatihah endakaton NU nih. Soleh mau darani Wahabi. Monggo. Ya. Insya Allah dengan hadrah Fatihah yakin seyakinnya bukan Wahabi. Allahumma amin. Hadratul Muhtaramin, hadirin yang semuanya saja insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu pas Wahib telepon minta waktu untuk ngisi di STAI, saya bilang ini adiknya Ayu Ting Ting. Kalau Ayu Ting Ting salah alamat palsu, ini salah alamat. Mestinya namanya saja Sekolah Tinggi Ilmu Agama, Pak. Ini nggak main-main loh, sekolah tinggi loh. Ilmu agama Islam bisa. Mestinya yang ngisi tingkatan-tingkatan PBNU atau wilayah, paling nggak ya mustasar sing temenana lah. Dah sing ngisi awan-awan diragukan bisa. Tapi sudah kadung mengiyakan, ya saya kultum sajalah. Kuliah tunggu mangan. Soalnya biasanya halal bihalal itu pasti ana mangane, Pak. Angger halal bihalal, toli laka mangane batal halal bihalal. Kuarane workshop utawa bintek. Nah, jadi saya kultum kuliah tunggu mangan. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah. Sekelumit saja karena jam 5 saya juga harus rapat yayasan ini. Jadi setengah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini kalaupun ada nasihat untuk saya pribadi. Kalau tadi disampaikan halal bihalal itu budaya, memang betul. Yang sering kita sebut adalah adat. Sebab kalau syariat itu pasti seluruh dunia akan mengadakan. Itu namanya syariat. Karena syariat sumbernya satu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun kepada sahabat, tabi'un, ulama salafus saleh dan kepada kiai-kiai kita. Itu pasti. Tapi kenapa kok halal bihalal yang marak hanya di Indonesia? Itu menunjukkan bahwasanya halal bihalal itu budaya ada. Tapi untung Pak, di Indonesia ada halal bihalal. Ini suatu lembaga yang untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia. Kenapa? Allah menciptakan ada yang namanya malaikat, ada yang namanya manusia, ada yang namanya setan, dan ada yang namanya komponen hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Malaikat itu makhluk yang nggak pernah salah. Malaikat makhluk yang nggak pernah salah. Sementara manusia kadang salah, kadang benar. Sementara setan itu selalu salah, nggak ada benarnya.
Makanya ikhwatul kiram rahimakumullah, malaikat yang enggak pernah salah memang diciptakan selalu sudah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Wa yaf'aluna ma amaru wa yaf'aluna ma la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin untuk bermaksiat kepada Allah dan terus patuh apa yang diperintahkan. Ketika seorang malaikat disuruh ibadah, ya ibadah toh, nggak akan yang lainnya. Setiap hari Allah menciptakan banyak malaikat yang disuruh masuk Baitul Ma'mur, yang tujuannya tugasnya ibadah, ya ibadah toh, nggak ada yang lain. Malaikat Israfil yang diciptakan untuk meniup trempet sangkakala sampai sejak diciptakan sampai sekarang yang mentelong baik di ujung trompet. Sejak diciptakan sampai sekarang itu mulutnya nempel di ujung trompet, nggak berani ngantuk, takut kalau ngantuk pas disuruh niup. Israel yang disuruh mencabut nyawa, ia nyabut nyawa terus. Untung yang disuruh nyabut nyawa malaikat. Coba kalau bayangkan manusia, paling sugih dia. Bisa transaksi, Mas, kon minggu maning wani pira. Tak undurna rong bulan. Oke, ini sekolah tinggi ilmu agama Islam. Coba saya pengen tahu, baik dosen maupun mahasiswa maupun jamaah, sebutkan 10 malaikat dengan tugasnya. 500.000. 100 sampai 500 tergantung penjelasannya. Monggo. 100 sampai 500.000 tergantung penjelasannya. 10 malaikat dengan tugasnya. Ayo. Monggo. Enggak apa-apa. Pimpinan ketua stay enggak apa-apa. Maju. 10 malaikat dengan tugasnya dan antara 100 sampai 500 tergantung penjelasannya nanti, fungsi-fungsinya. Tapi kalau salah, bayar saya 500. Ada yang berani? Angkat tangan. Ayo sebutin. Ayo. Pakai mic. Mahasiswa, Mbak? Semester berapa? Semester 2, Pak. Oke, jadi ada 10 malaikat, yaitu yang pertama malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya adalah mengatur rizki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima, 6 adalah malaikat Mungkar Nakir, tugasnya adalah menanyai di alam kubur. Yang ke-7, 8 adalah malaikat Raqib Atid, tugasnya adalah mencatat amal kebaikan, baik ataupun buruk. Nah, selanjutnya ada malaikat Atid, malaikat Raqib, yaitu tugasnya menjaga pintu surga, dan malaikat Raqib Atid. Oke, kebalik, ngapunten. Alhamdulillah dapat 500.000 saya ini. Enggak. Ya, 90 berarti malaikat Mungkar, Akir, Ridwan, Raqib Atid, Malik, Ridwan. Nah, Malik itu tugasnya adalah menjaga pintu neraka dan Ridwan adalah menjaga pintu surga. Gitu Pak Anggi. Oke. Saya mau nanya Mbak, jenengan menyebut malaikat Israel. Itu dari mana? Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada kata-kata Israel. Ya, dari jenengan tadi menyebut malaikat Ridwan. Dari mana? Di hadis dan Al-Quran nggak ada malaikat Ridwan. Nggak nyebut-nyebutkan. Ya, kebetulan ya maksudnya dilihat dari buku, dari membaca buku, Anggi, Pak. Udah gitu? Udah deh Pak. Nah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Karena singkat dapat 100.000. Terima kasih Pak. Nanti uangnya minta sama ketua stay. Masya Allah, tabarakallah.
Segitu singkatnya. Bayangan saya tadi, STAI itu Masya Allah. Saya aja nggak kuat, Bu. Jadi dosen cuma berapa bulan, langsung sakit nggak kuat. Jenengan hebat bertahun-tahun jadi dosen, STAI ini. Saya kan pernah jadi dosen berapa bulan, Mas? 2 bulan. Langsung sakit, hampir sebulan. Lakasin niliki ya laka. Tapi luar biasa. Saya kaget. Sebab biasanya dalam ruang sekolah tinggi itu pembicaraan masalah syariat, aktualisasi ilmu syariat, aplikasi tentang agama, terus realokasi dan sebagainya. Padahal menurut saya syariat itu bukan didiskusikan tapi diaplikasikan, diamalkan. Kemarin baru saja terjadi, Pak, di Madura. Itu suatu pesantren besar mengundang orang Jepang, ilmuwan Jepang. Lalu di situ yang dibahas adalah tentang keistimewaan dan kehebatan serta kelengkapan aplikasi syariat Islam. Begitu istirahat break, orang Jepang tadi mohon izin pamit mau pipis. Begitu ke toilet, toiletnya jorok, mambu, pesing. Langsung orang Jepang, apakah ini Islam? Pak, kemarin setelah pemilu saya ke Jepang, 9 hari. Saya terus respect dengan orang Jepang. Waktu saya di Eropa, respect dengan orang Eropa. Saya di Singapura, respect dengan orang Singapura. Canggihnya luar biasa, tapi ternyata kalah semuanya dengan Jepang. Di Singapura memang, di Eropa luar biasa, toilet semuanya bersih, wangi, tapi bayar. Sementara di Jepang gratis. Mau cebok yang depan, yang kiri, yang di belakang. Bahkan ada musik, pengen musik biar cemplung, nggak kedengeran ada, Pak. Itu toilet Jepang. Itu bukannya di hotel, bukan di rest area. Itu semua hotel, toiletnya kayak gitu. Yang kedua, jujur. Jujurnya luar biasa orang Jepang. Mestinya milik kita. Yang pertama tadi kebersihan. Orang Jepang ketika di Madura tadi, katanya an-nadzafatu minal iman. Sekali itu bukan hadis ya, itu bukan hadis. Itu makalah. Saya pernah mau dakwah ke Lampung, begitu di Bakahuni, masuk masjid atau tulisan an-nadzafatu minal iman. Di bawahnya sendal harap dilepas. Kalau yang nggak paham, an-nadzafatu minal iman artinya sendal harap dilepas. Luar biasa. Jepang itu orangnya jujur. Begitu turun dari Tokyo, saya diajak karena kelompok pertanian, diajak ke Central Farming. Di sana manen wortel, manen kubis dan sebagainya. HP istri saya ketinggalan. Di pertama kali turun itu di alam terbuka. HP-nya baru lagi, lumayan harganya. Kisaran 24. Tapi berjam-jam ternyata nggak hilang. Saya tanya, Mi, HP-nya mana? Baru cari, di mana, Mi? Ternyata ditemukan oleh penjaga. Kalau di Indonesia kira-kira gimana, Pak? Luar biasa. Teman saya yang di bis, satu hari itu malam, HP-nya masih di bis. Terakhir ketika mau pulang, kita mampir di, mall paling besar di Jepang. Direkturnya masih muda, umur 33 tahun. Begitu masuk bis, baru sadar, tasnya ketinggalan. Gak ada 10 menit, Pak. Ketemu. Bayangkan, saya nggak bayangkan di Indonesia, nggak usah mall gede. Jogja aja, Jogja Mall. Tas ketinggalan, kira-kira masuk itu enggak? Itu Jepang, Pak. Makanya saya khawatir membicarakan masalah STAI sekolah tinggi ilmu agama Islam yang muluk-muluk. Ayo kita aplikasikan. Tadi terus terang saya miris. Begitu adzan, muadzin, saya lihat toleh ibu-ibu, bapak-bapak, hampir 50% tasih main HP. Tadi waktu adzan, suaranya enak, merdu. Tapi saya lihat ibu-ibu tak tengok, bapak-bapak, hampir lebih 50% masih main HP. Padahal Rasulullah SAW,
Kalau ada seorang muadzin, ikuti suara adzannya. Lalu doa Allahumma rabb hadhihi da'watin, apa? Wajabat lahu syafa'ah. Wajib dia dapat syafaat. Ketika tadi membaca Al-Quran, saya tengok lagi, hampir 50% masih main HP. Padahal, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'an la'allakum turhamun. Itu. Yuk kita aplikasikan. Setelah azan, mau qomat, ada jeda. Banyak tuh saya lihat yang enggak sholat qobliyah asar, sekalipun bukan rawatib. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan merahmatinya. Padahal kita masuk surga bukan karena amalan kita, Pak Bu, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersumpah, wallahi la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Sekali-kali tidak akan di antara kalian masuk surga karena amalan kalian. Enggak. Ditanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan Rasulullah. Wala ana. Ya, termasuk saya. Saya masuk surga bukan karena amalan saya. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmati wa fadlih. Kecuali Allah akan merahmati saya. Jadi orang masuk surga bukan semata-mata karena amalan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sarana untuk mendapat rahmat, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibaca Al-Qur'an, dengarkan dan perhatikan. Saya lihat oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Itu hampir 50% masih asik dengan HP-nya. Inilah style sekolah tinggi ilmu agama Islam. Maka dengan halal bihalal tadi, kita manusia tepatnya salah, Pak. Kalau malaikat jelas, mereka enggak punya salah. Apa yang diperintahkan Allah pasti diamalkan. Karena enggak punya nafsu. Malaikat pernah protes sekali. Ketika Allah mendeklarasikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, kata Allah, saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat langsung protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Allah, kenapa akan menjadikan manusia di muka bumi seorang khalifah yang tugasnya nanti akan menghancurkan bumi dan menumpahkan darah? Apa bedanya dengan makhluk sebelumnya? Hadirin, sebelum Allah menciptakan manusia menjadi khalifah, itu sudah ada yang namanya Banul Ban dan Banul Jan. Saya dapat keterangan ini tahun 86. Waktu masih mondok di Tamak Beras. Baru lulum. Itu ngaji kitab tafsir kalau habis maghrib. Di situ ada keterangan Allah menciptakan makhluk namanya Banul Ban dan Banul Jan. Yang satu di laut, yang satu di daratan. Berantem dulu. Akhirnya akan menghilangkan mereka, akan menjadi khalifah yang namanya manusia. Malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku. Enggak saya saja sih Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Saya saja Allah. Kaum malaikat akan mentasbih, mentamjid, memuliakan engkau. Tapi dijawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Langsung setelah Allah memberikan Adam ilmu tentang nama-nama, disampaikan kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Subhanakal la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan. Itu malaikat. Pertama protes, tapi kita kasih tahu langsung tunduk, sami'na wa ata'na. Itu malaikat. Sementara manusia kadang salah, kadang benar. Dan manusia enggak mungkin benar terus, pasti ada salahnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bersumpah lagi, hadis Sahih Muslim, walladzi nafsi biyadi, demi Allah,
Laulam tudnibu, seandainya kalian wahai manusia tidak punya dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan membinasakan kalian semuanya. Wala jaa bikum min akharin, Allah akan menjadikan makhluk yang lain fayudhnibuna, berbuat dosa, wa yastaghfirunallah, lalu bertobat kepada Allah, wa faghfara lahum, dan Allah akan mengampuni. Artinya apa? Kalau manusia tidak punya dosa, akan dibinasakan oleh Allah. Akan diganti kaum yang lain yang mau berdosa tapi mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Makanya butuh halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Minta saling dimaafkan. Hadirin rahimakumullah. Saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen husnul khotimah. Allahumma amin. Wallahi saya tanyakan, kalau semua yang hadir pasti pengen husnul khotimah. Perhatikan, syarat husnul khotimah ada dua, Pak. Yang pertama, maghfurun indallah. Yang kedua, ma'fuun indannas. Yang pertama, dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, dapat permaafan sesama manusia. Dapat permaafan sesama manusia. Orang kadang-kadang sholatnya luar biasa, istighfarnya mantap, ngajinya Masya Allah, sodakohnya yes, haji umrohnya bolak-balik, jariahnya luar biasa, tapi sayang, sesama manusia kurang baik. Itu juga nggak mungkin husnul khotimah. Kenapa? Kita butuh sama. Ma'fuun indan nas, dimaafkan sesama manusia. Bahkan Al-Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, perhatikan ini. Berat, Pak. Berat, wallahi berat. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Innaka, ini terakhir dan ini penting. Innaka antal qallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antal qahu bidzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Ada artinya? Mas Denny yang bahasa Arab pasti paham. Perhatikan. Ini Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, Sufyan As-Tsauri mengatakan, kamu mati, awas. Kamu mati membawa 70 dosa, tapi dosa itu antara kamu dengan Allah lebih ringan daripada kamu mati membawa satu dosa, tapi dosa itu antara kamu dengan sesama manusia. Masya Allah. Kamu mati membawa 70 dosa, tapi dosa itu antara kamu dengan Allah. Mungkin sholatnya belum lengkap, mungkin puasanya kotang, mungkin ibadahnya belum lengkap. Tapi itu antara kamu dengan Allah lebih ringan daripada kamu mati membawa satu dosa, tapi dosa itu sesama manusia. Masya Allah. Berat, Pak. Berat. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, orang perempuan, haji, tahajud, kok dia di neraka, ahli tahajud, ahli sedekah, ngajinya luar biasa, tapi tidak bisa menjaga lisan, tetangganya tersakiti. Kata Rasulullah, Pak, ya finnar. Pak, kalau maghfurun indallah kok 70? Kenapa? Karena Allah punya sifat ghafurur rahim. Ada seseorang sedang dihisab di hadapan Allah. Kata Allah, hambaku, bala ya Allah, betul. Sendiko dawu, ada apa? Kamu minta butuh sedikit lagi amalan agar timbangan beratmu amal soleh bisa masuk surga. Silakan kamu pergi ke mahsyar, cari ibumu, cari keluargamu,
minta maaf, barangkali kamu punya dosa, atau minta tambahan pahala, biar kamu bisa masuk surga. Karena sedikit lagi kamu bisa masuk surga, asal mendapatkan pahala. Akhirnya, hamba ini ke mahsyar. Yang pertama ditemui siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Surat apa itu? Ada kan? Di juz amma. Ya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yang pertama dituju saudaranya, tong, gemien kon lagi papane wis mati, mane wis mati, kon sing ngurusi aku tong. Sing biayai kon sekolah, kon tak nikahna, kon tak min modal dagang, ning dunia tak openi sampai sukses, aku saking jaluk tulung tong. Bukan aku dia salah, aku dia maafna. Aku jaluk pahala saja lihat tong ya. Apa kata adiknya? Ini akhsya mimma takhsya minhu. Boten mas, teng dunia mun lewat. Saya takut kalau saya memberi pahala kepadamu, saya juga takut di hadapan Allah. Pahala saya masih kurang. Yauma yafiru min akhi. Gagal. Wa ummihi, kepada ibunya. Padahal ibu adalah seorang yang sangat luar biasa. Kasih ibu sepanjang masa, tak terhingga. Ya kan? Anaknya menuju ibunya. Wah ibu, ketika di dunia engkau paling sayang terhadap punya ibu. Ketika kecil kau rela, kau pipisi. Aku menangis, kau selalu sibuk. Bahkan sampai sakit merambutku ya ibu. Tolong ibu, maafkan saya ibu. Barangkali saya pernah di dunia membentakmu, membikinmu kecewa, menyakitimu. Atau saya minta sedikit pahala ya ibu. Apa kata ibu? Ini akhsya mimma takhsya minhu. Enggak nak, di dunia. Sekarang saya juga takut. Barangkali nanti ketika dia hisab, saya pahalanya kurang di hadapan Allah. Enggak. Ibunya gagal. Wa abi, bapaknya. Sama. Wa sahibatihi, wa bani, istrinya. Istriku sayang, kita waktu janji sehidup semati, sepiring berdua, sengsara bareng, nikmat bareng. Tolong istriku sayang, saya barangkali minta maaf, pernah selingkuh, pernah kurang sayang. Tolong maafkan saya ya. Atau saya minta maaf sayang. Apa kata istrinya? Enggak mas, di dunia. Ini akhsya mimma takhsya minhu. Saya juga takut barangkali dia hisab saya pahalanya. Wa sahibatihi wa bani, ke anaknya. Anaknya sama jawabannya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui yuhni. Semuanya sibuk. Enggak rela walaupun sedikit akan memberi pahala kepada orang lain. Jangankan orang lain, anaknya, istrinya enggak bakal dikasih. Karena sama butuh timbangan amal soleh di hadapan Allah. Akhirnya apa? Faraja'a ila rabbihi khaifan mutawajjilan. Hamba tadi yang dihisab di hadapan Allah malu, lesu, lemes, tidak punya daya apa-apa. Menghadap Allah kembali. Kata Allah, bagaimana hambaku? Ya Rabb, engkau maha tahu. Ibuku, ayahku, istriku, anakku, keluargaku, semua yang ketika di dunia mencintaiku, semuanya menolak ya Allah. Memberikan maaf kepada dan juga memberi pahala sedikit, tidak mau ya Allah. Bayangkan, dia butuh sedikit pahala. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, "Faman taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu." Khaffat di sini apa? Apakah 1 kilo? Walau bisu'abatin. Bapak Ibu tahu tengu? Ngerti tengu ya? Tengu bisa dilihat enggak? So'abah itu telurnya tengu, Pak. Kamu nanti di akhirat butuh sedikit amal soleh yang beratnya sebesar telurnya tengu. Itu bisa memasukkan ke surga. Bisa dilihat telurnya tengu. Tengunya berakaton. Telurnya tengu sih kayak apa? Kata Imam Qurtubi, kamu butuh nanti di akhirat. Jangan sepelekan hal-hal kecil.
akan fataqulat mawazinu wa huwa 'isyatin radiyah, masuk surga leha-leha. Maka ketika hamba tadi gagal mendapatkan ampunan, gagal mendapat tambahan pahala dari saudaranya, malu di hadapan Allah. Apa kata Allah? Ya malaikati, khudhuhu ilal jannata. Ya mada? Birahmati wa maghfirati. Malaikat, masukkan hamba ini ke surgaku dengan rahmatku dan ampunanku. Allah Ghafurur Rahim. Makanya Imam Sofyan Ansori 70 dosa, tapi antara dosamu dengan Allah lebih ringan daripada satu dosa, tapi sesama manusia. Hati-hati, muamalah manusia. Ini mumpung halal bihalal, pentingnya halal bihalal di sini. Saling memaafkan. Seorang syahid pun, yang di medan perang pun, kalau dia punya hutang, terhalang. Yang kedua, dengan terhadap komponen hewan, tumbuhan. Hati-hati Pak, ini sebentar lagi mau Idul Adha, pemotongan hewan. Hati-hati. Kita harus punya rahmat kasih sayang terhadap hewan. Saya kalau Idul Adha, itu alhamdulillah sebelum pasar, motong sapi sampai 10. Itu biasanya dari 2 atau ketiga. Hari pertama saya keliling ke masjid, musola-musola yang nyembelih. Masya Allah, saya lihat kambing yang dicangcang, sapi yang dicangcang, di depannya sembelih kambing jus tanpa ditutup, kambing yang lain melihat. Yang lebih jahat lagi, gantungannya kambing yang ditetel, di tiangnya dicangcang kambing yang masih hidup. Wallahi nangis Pak. Saya melihat video, onta yang temannya disembelih dulu, dicacak-cacak, ontanya nangis. Melihat sendiri di belakang rumah, itu kalau korban di belakang rumah saya, karena kiainya di situ, itu motong sapi 2, bahkan 3. Itu jejer, satunya dijogol legal sembelih, yang sampingnya meneteskan air mata, itu sapinya. Kenapa? Kita nggak punya rahmat. Makanya hati-hati. Rahmat bukan sesama manusia saja, terhadap hewan. Kasih sayang. Maka kalau panjenengan panitia korban, jangan sampai ketika menyembelih dilihat oleh hewan yang lain. Ditutup yang rapat. Maka kami punya tabir yang sampingnya sapi sembelih semuanya tutup rapat, tidak melihat. 10 sapi kami cecer, tapi kami rapat semuanya dengan tabir. Jangan sampai sapi yang satu sembelih, yang satu melihat. Nangis dia Pak. Makanya pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu melihat orang mau nyembelih kambing, langsung ditus, cekal sikilnya digeret langsung gas. Apa kata? Wailak, cilaka kamu, kudha ilal mauti dan jamila. Giring itu hewan kepada kematian dengan cara yang baik. Kenapa? Itu menyiksa, tidak punya rahmat kasih sayang. Masya Allah. Mohon maaf, ada yang senang main darah kelepekan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat anak main darah, langsung dilempar dengan itu innahu syaiton yatba'u syaitona. Itu setan laki-laki mengejar setan perempuan. Awas nanti di akhirat itu burung dara akan menutup kalian. Yang adu jago, perhatikan Pak, jago itu kalau diadu pasti dia nanti akan bertemu. Itu bisik-bisikan titenono singa dunya karokuan ngenjang tengah akhirat tuntut ngarepe Gusti Allah. Kenapa? Nggak punya rahmat kasih sayang. Padahal irhamu man fis sama irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihi, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, kau akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Jadi kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ada seorang sahabat namanya Ibnu Adi Hatim. Ibnu Adi Hatim itu apa? Di rumahnya itu ada lubang semut. Setiap hari dikasih makan. Dikasih makan. Temannya nanya, wahai Adi, kenapa kok selalu memberi makan itu semut? Apa jawab beliau? Innahu jironi lahum alayya hakun. Itu semut tetangga saya. Saya wajib menghormati tetangga saya.
Bapak Ibu pernah dengarkan seorang perempuan pelacur yang memberi air minum kepada apa? Anjing masuk surga. Dengar, saya mau nanya, anjing najis atau najis mughalladhah? Najis mughalladhah. Mohon maaf, pelacur perbuatan yang suci apa najis? Najis. Barang najis ketemu najis bisa masuk surga. Karena apa? Karena punya rahmat kasih sayang, ngasih minum anjing. Sebaliknya ada seorang perempuan nyancang kucing sampai mati, tidak kasih makan, masuk neraka. Karena apa? Nggak punya kasih sayang sesama hewan. Lalu bagaimana? Kok ada orang membunuh, ada orang memperkosa, ada orang menjamret, dan sebagainya. Itu karena rahmat sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia membunuh? Kenapa manusia memperkosa? Kenapa manusia maling garong? Karena rahmatnya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah, na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, rahmatmu selalu saya minta kepadamu ya Allah. Jangan lepaskan hidupku dari rahmatmu walau hanya sekedip mata. Kalau orang sudah lepas dari rahmat Allah walau hanya sekedip mata, cilaka. Makanya Pak Kiram, mumpung dalam halal bihalal, yuk jaga muamalah kita. Sesama dosen, sesama pimpinan, ini Mas Amin, saya juga baru tahu, kaget tadi, oh iya, Masya Allah, dengan mahasiswa, tumbuhkan kasih sayang. Wallahi, orang yang hidupnya rahmat, tenang, dan Rasulullah berhasil dakwah, karena Pak, karena rahmat. Fabima rahmatin minallahi lin talahu. Wahai Muhammad, dengan rahmat Allah hatimu lembut. Walau kunta fadhun ghalidul qalbi lam faddu min khalik. Muhammad, kalau kamu kasar, kalau kamu bengis, kalau kamu tukang marah, akan lari. Jadi suksesnya Rasulullah SAW dakwah karena Rasulullah lemah lembut. Mudah-mudahan dengan halal bihalal Allah melembutkan hati kita. Minimal ayo saling mendoakan. Saling mendoakan. Saya kasih resep. Satu doa. Kadang kita punya hajat. Kadang kita punya hajat. Kita sudah doa. Kok dijabah-ijabah? Itu ada resep, Pak. Misal contoh. Saya punya hajat untuk agar anak saya lulus sekolah. Mau ujian atau PNS. Ketika punya hajat itu, seringlah mendoakan orang lain dengan doa yang sama. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang lagi ujian, yang lagi masalah, berikan jalan keluar. Luluskan tesnya, ya Allah. Maka, sedekah yang paling gampang dan mudah tapi istimewa apa? Setiap pagi panjenengan keluar rumah, doakan tetangga panjenengan. Jenengan setiap pagi keluar rumah, doakan, Allahumma ya Allah, sehatkan tetangga kami. Ya Allah, muliakan tetangga kami. Ya Allah, berkahkan tetangga kami. Ya Allah, mudahkan rezekinya tetangga kami. Terus. Kalau setiap pagi kita lakukan, itu doa untuk kita pada hakikatnya. Kenapa? Sebab ketika kita mendoakan orang lain, malaikat yang mengamini. Walakamitlu, walakamitlu, walakamitlu. Contoh ketika mengatakan, ya Allah, sehatkan tetangga kami, malaikat menjawab, mudah-mudahan kamu juga sehat. Yang mengamini siapa? Malaikat. Makanya kalau punya hajat, sebut doa itu, doakan untuk orang lain. Sebanyak mungkin. Itu sarana untuk diijabah doa kita. Kita kadang pelit mendoakan orang lain. Sementara kita doa khusyuk, ya Allah saya sudah doa, aku nggak dikabul-kabul. Caranya itu. Sering mendoakan orang lain. Saya kalau pagi, kebetulan saya di pasar, itu kalau keluar di toko, pura-pura kayak gini.
Saya mendoakan mulai tukang becak, tukang parkir, tukang asongan, tukang ngamen, tukang peminta, tukang ojek, sampai tak doakan semuanya. Yang lewat olahraga Pak Haji, ya saya olahraga. Tapi enggak, saya lagi punya hajat. Saya doakan semuanya. Ketika saya berdoa, malaikat mengini, ya Agus, mudah-mudahan kamu juga hajatnya dikabul. Mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu mulia, mudah-mudahan kamu terus praktekkan. Minimal apa? Mendoakan tetangga. Itu salah satu ciri-ciri orang yang punya rahmat. Kasih sayang. Masya Allah. Saya mau nanya Pak, kalau Adi bin Hatim itu kalau di rumah ada semut, dikasih makanan. Kalau jenengan kira-kira dikasih apa Pak? Hah? Di rumah jenengan ada lubang semut. Semutnya banyak, kira-kira dikasih apa? Mulai nanti tolong dikasih roti. Kalau jenengan makan sate, dikasih sisa sate. Karena Pak, Adi bin Hatim pengen masuk surga karena semut adalah tetangga makhluk Allah. Ayo, ciptakan di kita ini saling ruhama ubainahum, saling menyayangi, bukan saling gasak, saling gesek, saling fitnah. Biasanya dalam selembaga, mohon maaf, biasanya dalam selembaga itu adanya adalah apa? Cari muka, betul, saling gosok, ya kan? Saling fitnah. Rubah sekarang style Islam berbes ruhama ubainahum, saling menyayangi, saling mendoakan Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf ini nasihat saya pribadi dan untuk semuanya walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau'idatul hasanah yang telah disampaikan. Acara yang kelima yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Ghazali MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita berdoa bersama-sama. Liridhoika ya Allah wa li syafaati rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li maqasidina hadza al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak rabbana wa ta'ala ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka wa ilaikal mustaka wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma taqabbal du'aana innaka anta mujibas sa'ilin wasma' du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi wasilatil Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni penutup, beserta saling berjabat tangan untuk segala kelipatan kekhilafan sesama hablum minannas. Mohon maaf, dimohon Bapak dan Ibu yang terhormat untuk mempersiapkan diri untuk saling berjabat tangan. Alhamdulillah, acara telah selesai. Demikian acara halal bihalal keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes dan Masjid Jami Adil Muhammad Bintang 9. Kami selaku Master of Ceremony mohon maaf dan terima kasih banyak, serta kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum ila liqa ma'assalamah wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad. Ya urusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Bapak Ibu yang sudah bersalaman langsung menuju ke rumah sebelah utara untuk makan. Oke, ramah-tamah monggo sebelah utara. Bapak Ibu yang sudah bersalaman, monggo pinara mriku. Nggih, ten priyonipun Pak Haji Robihun. Ya Imam
Jigsaw satu.